Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Berliana Hurshifa, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan teori akuntansi, yaitu legitimasi teori. Bagi kalian yang ingin tahu apa itu legitimasi teori, silahkan disimak baik-baik ya videonya. Nah, jadi yang pertama ada pengertian legitimasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Gray, Kuhei, dan Lovers pada tahun 1995. Teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Sedangkan menurut Mayer and Scott pada tahun 2009, legitimasi itu sendiri adalah akar dari ketidaksesuaian antara organisasi dengan lingkungan budaya. Lalu ada menurut Suchman pada tahun 2015, legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau society. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan beberapa pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Lalu, menurut Duhovar, pada tahun 2002, dia berpendapat bahwa legitimasi diberikan oleh beberapa pihak di luar perusahaan. Namun, legitimasi mungkin saja dapat dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam nilai dan norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perusahaan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan dan kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya ada menurut Mayer dan Scott, pada tahun 2009, legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan kongruen dengan eksistensi sistem nilai yang ada. Maksud saya yang ada di dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Lalu selanjutnya di sini ada dasar pemikiran teori legitimasi ialah organisasi atau perusahaan akan berlanjut keberadaannya jika masyarakat ini menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Jadi, teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut. Dapat diharapkan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong investor dalam melakukan pembelian keputusan investasi. Nah, selanjutnya ada perkembangan tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntutan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa legitimasi perusahaan di mata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam bisnis atau bisnis etika integrity, serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility. Jadi menurut Carroll dan Beckett pada tahun 2003, tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan menjadi image dan strategi perusahaan. Suatu organisasi mungkin menerapkan suatu strategi legitimasi ketika menghadapi beberapa macam ancaman yang terjadi pada perusahaannya. Gray et al. Pada tahun 1945 memberikan strategi 4 strategi di mana untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan. Langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu mencoba mendidik stakeholder dengan tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu yang kedua, mencoba merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasinya. Lalu yang ketiga, mengalihkan atau manipulasi terhadap perhatian dari masalah yang terjadi atau mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan.
Lalu yang keempat, mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerja perusahaan tersebut. Dengan kata lain, komunikasi menjadi jalur penting untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi, organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi tersebut ketika organisasi menemui ancaman legitimasi. Nah, lalu di sini ada keterkaitan teori legitimasi dengan variabel. Yang pertama yaitu ada variabel corporate social performance. Hubungannya yaitu terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan tersebut untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga akan meningkatkan economic performance yang ditandai dengan naiknya harga saham karena investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Variabel selanjutnya yaitu ada variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder atau keunggulan yang dimiliki para investor akan tertarik untuk berinvestasi ketika banyak investor yang ingin berinvestasi di di perusahaan tersebut, sehingga harga saham akan meningkat lalu akan menaikkan economic performance dari perusahaan tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari teori legitimasi. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah, jangan lupa di-share videonya ke teman-teman ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.